Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Mutiara dengan NIM 23 112 40059 dari PGMI 2B. Baik, pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Ibu Dr. Hena Nelis MPD, di sini saya akan bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang bertema 11 bintang yang bersujud. Kisah 11 bintang yang bersujud adalah kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra ketujuh dari 12 putra Nabi Yakub alaihissalam. Kakeknya adalah Nabi Ishak alaihissalam dan kakek buyutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibunda Nabi Yusuf alaihissalam bernama Rahia. Dari sang ibu, Nabi Yusuf memiliki satu adik laki-laki bernama Bunyamin. Mereka berdua sangat dekat, saling menyayangi dan saling melindungi. Allah memberikan karunia kepada Nabi Yusuf alaihissalam berupa wajah yang tampan, serta badan yang tinggi dan tegap. Selain itu, Nabi Yusuf juga cerdas, rajin, serta soleh. Semua kelebihan ini membuat Nabi Yakub alaihissalam lebih sayang kepadanya. Apalagi setelah sang ibunda wafat, perhatian dan kasih sayang Nabi Yakub alaihissalam lebih banyak dicurahkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Saat itu, Nabi Yusuf alaihissalam berusia 12 tahun. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Beliau pun menceritakan kepada ayahnya. Mendengar hal tersebut, Nabi Yakub alaihissalam yakin bahwa mimpi itu pertanda dari Allah tentang kenabian Nabi Yusuf alaihissalam. Kelak, Nabi Yusuf alaihissalam akan diangkat menjadi Nabi Allah dan 11 benda langit yang bersujud kepadanya melambangkan 11 saudaranya. Nabi Yakub alaihissalam khawatir putra-putranya yang lain akan marah dan mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam jika mereka mendengar tentang mimpi ini, karena sesungguhnya mereka semua merasa iri dan tidak suka kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Karena itulah Nabi Yakub alaihissalam melarang putranya itu bercerita kepada siapapun. Dan ternyata kekhawatiran Nabi Yakub alaihissalam benar-benar terjadi. Anak-anaknya berkumpul dan merencanakan hal buruk untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satu dari mereka ada yang mempunyai usulan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi salah satu dari mereka juga ada yang tidak setuju dengan usulan tersebut. Sampai pada akhirnya ketemulah salah satu cara untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu membuangnya. Hari berikutnya, saudara Nabi Yusuf alaihissalam menemui sang ayah untuk meminta izin mengajaknya bermain. Namun, Nabi Yakub alaihissalam tidak menjawab karena beliau khawatir akan keselamatan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, Nabi Yakub alaihissalam terpaksa memberikan izin karena beliau tidak mau terjadi perselisihan lagi di antara anak-anaknya. Pagi hari berikutnya, mereka semua pergi meninggalkan rumah menuju ke tempat yang sangat jauh. Kemudian, di tempat tersebut terdapat sumur yang sangat dalam. Kemudian, salah satu dari mereka menyuruh untuk mengambil air dari sumur untuk minum. Tetapi, mereka semua berpura-pura mengambil air, padahal mereka sedang menyiapkan rencana. Beberapa di antara mereka menangkap Nabi Yusuf secara tiba-tiba dan melepas bajunya. Setelah itu, mereka mengangkat Nabi Yusuf dan menceburkannya ke dalam sumur.
Mereka pun pulang meninggalkan Nabi Yusuf alaihissalam sendirian di dalam sumur. Dan sesampainya di rumah, salah satu dari mereka menghadap kepada sang ayah dan menyampaikan kabar duka tersebut, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam telah dimakan oleh serigala dengan membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam yang telah dilumuri dengan darah palsu. Nabi Yakub alaihissalam menerima baju itu dan mendekapnya. Beliau merasa sedih dan terpukul karena yang dikhawatirkannya benar-benar terjadi. Semua terjadi sesuai kehendak Allah. Karena itu, Nabi Yakub alaihissalam mencoba untuk tetap sabar dan terus berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, Nabi Yusuf alaihissalam terjebak sendirian di dalam sumur. Dia berteriak meminta pertolongan, namun tidak ada siapapun di atas sana. Setelah 3 hari berlalu, tubuh Nabi Yusuf alaihissalam mulai melemah karena kedinginan sekaligus kelaparan. Saat itulah sekelompok pedagang menemukan Nabi Yusuf alaihissalam dan berniat untuk menjual Nabi Yusuf alaihissalam sebagai budak. Para pedagang itu membawa Nabi Yusuf alaihissalam ke Mesir, tempat yang sangat jauh dari rumahnya. Meskipun demikian, Nabi Yusuf alaihissalam tetap bersyukur karena dirinya masih hidup. Sesampainya di Mesir, para pedagang itu menjualnya kepada seorang menteri yang berkuasa atau yang dikenal dengan sebutan Al-Aziz. Lalu, menteri tersebut mengenalkannya kepada istrinya, yaitu Zulaiha. Sejak saat itu, Nabi Yusuf alaihissalam hidup sebagai budak. Ia selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan rajin. Karena itulah Tuan Al-Aziz memperlakukannya dengan baik. Beberapa tahun lalu, Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh menjadi pria dewasa yang tampan, sederhana, baik hati, cerdas, dan bijaksana. Semua kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam membuat banyak para wanita jatuh hati padanya, termasuk Zulaiha, istri dari Tuan Al-Aziz. Zulaiha melakukan segala cara untuk menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Namun, semua usahanya selalu gagal. Kemudian, Zulaiha mengancam Nabi Yusuf alaihissalam, tetapi Nabi Yusuf tidak menghiraukan ancaman itu, dan ia terus berusaha untuk menghindar. Namun, Zulaiha menahan dan menarik bajunya hingga sobek. Suara kegaduhan tersebut terdengar oleh Tuan Al-Aziz. Kemudian, Zulaiha berbohong atas perbuatannya kepada Nabi Yusuf alaihissalam karena takut kepada sang suami. Tetapi Tuan Al-Aziz tidak percaya begitu saja kepada istrinya Zulaiha. Apalagi setelah melihat baju Nabi Yusuf alaihissalam yang robek di bagian punggung. Itu artinya istrinya lah yang berbuat salah. Tuan Al-Aziz merasa malu mengetahui perbuatan istrinya. Tapi ia juga tidak ingin cerita ini tersebar. Untuk menutupi semuanya, Tuan Al-Aziz pun memasukkan Nabi Yusuf alaihissalam ke dalam penjara. Dan Nabi Yusuf alaihissalam pun selalu berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika di penjara, iman Nabi Yusuf alaihissalam justru semakin bertambah. Ia menerima semua ujian itu dengan sabar dan memanfaatkan waktu untuk dakwah mengajak para tahanan lain untuk bertaubat. Salah satu kelebihan Nabi Yusuf alaihissalam
adalah pandai menafsirkan mimpi. Pada suatu hari, datanglah dua utusan raja untuk memanggil Nabi Yusuf alaihissalam untuk menafsirkan mimpinya. Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke istana untuk menghadap Tuan Al-Aziz. Kemudian, sang raja pun menceritakan mimpinya. Dalam mimpi itu, raja melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Raja juga melihat 7 butir gandum hijau dimakan oleh 7 butir gandum kering. Setelah menceritakan mimpinya, Nabi Yusuf alaihissalam akan menafsirkan arti dari mimpi Tuan Al-Aziz, yaitu sesaat lagi akan datang 7 tahun musim subur berturut-turut di negeri ini. Ternak dapat berkembang biak dengan mudah dan semua tanaman akan tumbuh subur. Setelah itu, akan datang kemarau panjang selama 7 tahun berturut-turut yang akan membuat semua ternak dan tanaman mati. Tuan Al-Aziz pun meminta saran kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, Nabi Yusuf alaihissalam memberikan saran kepada tuannya Al-Aziz untuk menyimpan hasil panen selama 7 tahun masa subur sebagai persediaan saat musim kemarau panjang datang. Tuan Al-Aziz pun sungguh kagum pada sifat Nabi Yusuf alaihissalam yang begitu bijaksana. Karena itu, Tuan Al-Aziz pun membebaskan Nabi Yusuf alaihissalam dari semua tuduhan dan mengangkatnya menjadi menteri yang mengelola persediaan pangan. Ketika musim kemarau datang, kelaparan melanda. Seluruh wilayah Mesir menjadi satu-satunya negeri yang bertahan. Kemudian, banyak dari warga negara lain datang ke Mesir untuk meminta bantuan, termasuk para saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, Nabi Yusuf alaihissalam menolong saudaranya itu, namun tidak ada salah seorang pun dari mereka mengenali Nabi Yusuf alaihissalam. Tahun berikutnya, mereka datang kembali. Nabi Yusuf alaihissalam berharap bisa bertemu dengan Bunyamin. Namun, sayangnya kali ini pun Bunyamin tidak ikut. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan syarat jika ingin mendapatkan bantuan pangan, mereka harus datang bersama Bunyamin. Maka, para saudara pun pulang kembali untuk menjemput Bunyamin. Setelah bertemu dengan Bunyamin, Nabi Yusuf alaihissalam merasa tidak rela jika harus berpisah kembali. Ia pun mencari cara agar Bunyamin tidak bisa pulang. Diam-diam, Nabi Yusuf alaihissalam memasukkan piala emas ke dalam karung Bunyamin. Ketika rombongan itu hendak pulang, Nabi Yusuf alaihissalam memerintahkan prajurit untuk menggeledah semua karung itu. Dan akhirnya Bunyamin pun ditangkap atas penuduhan mencuri. Para saudara pun pulang tanpa Bunyamin. Mereka gelisah dan kebingungan sepanjang jalan. Sesampainya di rumah, mereka pun menyampaikan kabar duka ini kepada Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam semakin sedih karena kehilangan satu lagi anak yang disayanginya. Beban berat dan kesedihan yang mendalam membuat Nabi Yakub alaihissalam jatuh sakit, bahkan sampai kehilangan penglihatan.
Anak-anaknya merasa khawatir, namun tidak ada yang bisa menghiburnya. Kemudian sang ayah meminta kepada anak-anaknya untuk membawa balik Nabi Yusuf alaihissalam dan Bunyamin. Para saudara pun datang kembali menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka memohon agar Bunyamin dibebaskan. Kemudian, para saudara tersebut menceritakan keadaan sang ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian, Nabi Yusuf alaihissalam pun mengakui dirinya. Mereka semua terkejut dan gemetar, ketakutan, semua kejahatan mereka telah terungkap. Mereka takut jika Nabi Yusuf alaihissalam akan balas dendam. Namun, Nabi Yusuf alaihissalam menunjukkan kemurahan hati dan kasih sayang yang besar. Kemudian, para saudara kembali ke rumah dan membawa baju milik Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum mereka tiba di rumah, Nabi Yakub alaihissalam telah lebih dahulu menyambut di depan rumah. Sesuai dengan perintah Nabi Yusuf alaihissalam, para saudara pun mengusapkan baju itu ke wajah sang ayah. Allahu Akbar, Nabi Yakub alaihissalam sembuh dari kebutaan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah seluruh keluarga Nabi Yakub alaihissalam ke Mesir. Mereka semua mengakui dosa yang telah diperbuat dan berjanji akan menebus semua dosa-dosa tersebut. Sesuai dengan mimpinya waktu masih remaja, 11 planet, matahari, dan bulan bersujud padanya. Kini 11 saudara Nabi Yusuf alaihissalam benar-benar bersujud dan menghormatinya. Dari kisah Nabi Yusuf yang bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya, kita dapat mengambil beberapa keteladanan, yaitu yang pertama, percaya akan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjaga kejujuran dan amanah. Yang ketiga, sabar dan teguh pendirian. Yang keempat, pemaaf dan penuh kasih sayang. Yang kelima, penuh hikmah dan bijaksana. Yang keenam, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain keteladanan di atas, terdapat tafsir lain mengenai arti mimpi 11 bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Salah satu tafsir yang populer adalah bahwa mimpi tersebut merupakan pertanda bahwa Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi pemimpin yang dihormati dan ditaati oleh keluarganya. Matahari diartikan sebagai ayah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Bulan diartikan sebagai ibu Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu Rahel. Dan 11 bintang diartikan sebagai 11 saudaranya. Tafsir ini menunjukkan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam kelak akan mempersatukan kembali keluarganya dan memimpin mereka dengan penuh kasih sayang. Pada hakikatnya, makna dan hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan mimpinya dapat berbeda-beda, tergantung pada pemahaman dan interpretasi masing-masing individu. Namun, yang terpenting adalah kita dapat mengambil pelajaran berharga dari kisah tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itulah kisah dari Nabi Yusuf alaihissalam dengan tema 11 bintang yang bersujud. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Summa salam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.